Selamat pagi, apa kabar semua? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Yuk kita dengar penjelasannya. Kalian tentu pernah mendengarnya kan, apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Sebelum itu, mari kita bahas mengenai apa itu cerita. Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan dan menjelaskan sesuatu. Kamu pasti pernah kan bercerita bersama teman atau keluargamu. Misalnya, bercerita tentang pengalamanmu saat liburan. Nah, cerita ada dua macam, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Dalam pembuatan cerita fiksi ini tidak membutuhkan pengamatan dalam dunia nyata. Ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi si penulis itu sendiri. Contoh cerita fiksi yaitu cerita fabel atau cerita tentang hewan seperti si kancil dan buaya, keluarga belalang, dan lain-lain. Lalu ada juga cerita fiksi yang tokohnya bukan hewan seperti putri salju, timun mas, dan masih banyak lagi. Jenis cerita yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi dalam pembuatannya. Biasanya, cerita non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk cerita non-fiksi adalah teks biografi atau kisah hidup seseorang. Selain itu, ada cerita tentang sejarah dan buku pelajaran. Setelah mendengar penjelasan tadi, kalian sudah bisa belum membedakan antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Kira-kira apa? Ayo perbedaannya. Baik, perbedaan yang pertama adalah cerita fiksi merupakan cerita buatan manusia yang idenya berasal dari imajinasi penulis, sedangkan cerita non-fiksi berdasarkan data-data di kehidupan nyata. Yang kedua yaitu cerita fiksi bersifat imajinatif atau khayalan belaka. Berbeda dengan cerita non-fiksi yang bersifat informatif atau berisi informasi yang sebenar-benarnya. Dari perbedaan segi bahasa, cerita fiksi menggunakan bahasa kiasan atau konotasi, sedangkan cerita non-fiksi menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mengukur pemahaman kamu tentang teks cerita fiksi dan non-fiksi, ayo kita akan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Buku fiksi merupakan buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan A. Kenyataan, B. Kesuksesan seseorang, C. Khayalan atau imajinasi pengarang, D. Ide penulis. Kira-kira jawabannya apa, nak? Tepat sekali. Jawabannya adalah C. Khayalan atau imajinasi pengarang. Nomor 2. Buku yang berisi perihal hasil karya pengarang berupa dongeng rekaan atau perihal tokoh yang mengalami konflik dan melalui tahapan-tahapan kejadian merupakan pengertian dari A. Buku pelajaran, B. Buku fiksi, C. Buku ilmiah, D. Buku non-fiksi. Tepat sekali, jawabannya adalah B. Sekarang nomor 3. Salah satu contoh dari buku non-fiksi adalah A. Biografi, B. Novel, C. Buku puisi, D. Buku drama. Tepat sekali, jawabannya adalah A. Nomor 4. Perhatikan daftar buku-buku berikut. 1. Cerpen, 2. Novel, 3. Komik, 4. Biografi, 5. Pidato, 6. Mitos, 7. Buku pelajaran. Kelompokkan buku-buku tersebut, mana yang termasuk ke dalam kategori non-fiksi? A. 123, B. 457, C. 256, D. 567. Tepat sekali, jawabannya adalah B. Biografi, pidato, dan buku pelajaran. Nomor 5. Perhatikan teks berikut. Wajar jika Frey sangat waspada. Saat ini, dia tengah menyusup ke dalam hutan Telsier, tempat suci bangsa asli, penghuni benua Termelian, bangsa Elfar.
Mereka awet muda dengan wajah menawan, memiliki pendengaran dan penglihatan seperti rubah, dan mampu bergerak secepat angin. Tapi yang lebih hebat, bangsa Elfar adalah makhluk abadi. Mereka tidak meninggal karena usia tua. Pertanyaannya adalah, kutipan tersebut terdapat pada jenis teks A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Biografi, D. Pengetahuan. Betul sekali, jawabannya adalah B. Non-fiksi. Terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran hari ini tentang teks cerita fiksi dan teks cerita non-fiksi. Bapak harap kalian mengerti apa yang telah Bapak jelaskan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi berikutnya.